belajar bagi siswa kita gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya Ibu dan Bapak, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Ibu dan Bapak. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi, kalau nanti diundang lagi oleh Ibu Veralia ya. Masya Allah Apalagi siap kalau Ibu. kalau diundang langsung datang ke Palembang tuh ya. Ya saya suka Siap. Palembang tuh banyak ya apa kulinernya yang enak-enak gitu ya. Saya dibawa oleh teman saya, oleh Munira gitu kan, jalan-jalan itu ternyata luar biasa gitu ya kulinernya ya. Yang belum saya sempat makan itu adalah celimpungan, laksan, terus apa lagi ya. Itu masih saudaraan semua itu Bu. Oh, ya. Jadi kayaknya harus harus datang kembali ke Palembang Harus gitu ya. siap. Siap. Ya, terima Kami kasih menunggu Bu untuk ke semuanya Palembang ini dan Bu. Kita ya yang terima mungkin kasih. itu yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dr. Yeni Kurniati atas pemaparannya, Kurniati MPD atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Begitu banyak aplikasi-aplikasi AI yang sudah digunakan, bahkan diterapkan oleh Ibu Yeni kepada mahasiswanya. Tapi di samping itu, satu hal yang bisa saya simpulkan dari sini, seluar biasa apapun, secanggih apapun teknologi, dan luar biasa apapun AI, tetap itu yang mengoperasikannya adalah manusia. Jadi, kembali kepada sumber daya manusianya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaparan dari Ibu Siti Swasti Eka Dewi untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ibu, pada Ibu Swasti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nelly atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati keynote speaker kita, Ibu Dr. Yeni Kurniawati, MPD, selaku dosen pendidikan sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan Ibu Veralia Eka Putri, SPD JR MPD, sebagai Ketua Aksi Sumsel sekaligus penyelenggara webinar kita pada hari ini. Dan yang saya selalu banggakan, Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih banyak atas partisipasinya setelah mengikuti webinar kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi wawasan tentang salah satu topik penting di dunia pendidikan masa kini, yaitu penggunaan artificial intelligence ataupun AI. Mengapa AI ini relevan untuk pendidikan? Jadi di era digital ini guru-guru dihadapkan pada tantangan besar, kemudian tidak hanya dituntut untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, tetapi juga harus mengelola tugas administratif. Nah, yang sering sekali memakan waktu dan juga AI ini hadir sebagai solusi kita untuk meringankan beban kerja guru, sehingga kita dapat lebih fokus pada hal-hal esensial seperti membimbing siswa dan mendukung pengembangan karakter mereka. Baik, saya izin share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Jadi untuk tema kita hari ini yaitu mengulik media berbasis artificial intelligence ataupun AI dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini saya sudah membuat daftar-daftar dari AI dan saya kategorikan berbagai kategori. Di sini saya membuat daftar AI untuk membuat presentasi. Nah, presentasi kan sangat kita butuhkan dalam pembelajaran sebagai PowerPoint ataupun untuk pemaparan materi kita di dalam kelas. Jadi di sini saya sudah membuat list-list AI yang gampang digunakan, kemudian gratis, dan juga saya sudah membuatkan tabel masing-masing dari fungsi AI ini. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik dari masing-masing AI tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal salin saja linknya ataupun bisa diklik. Bapak Ibu langsung bisa mengakses AI yang sudah saya sediakan.
Nah, ini adalah AI untuk membuat presentasi, yaitu Gamma. Kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti webinar seri 1 kita, yaitu dengan narasumber Ibu Veralia Eka Putri, waktu itu membahas tentang Gamma, membuat presentasi secara otomatis dengan desain yang sangat bagus. Kemudian juga ada sama halnya, yaitu serupa, yaitu AI Webclick, kemudian ada AI ppt.com, ada Wikclick, kemudian ada SlideGo, kemudian ada Presentation Maker, kemudian ada TomApp, dan Small PPT. Nah, Bapak Ibu bisa berinovasi ataupun mengekspor semua dari AI-AI ini. Kemudian juga ada daftar AI untuk chatbot. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lumrah ataupun sudah sering sekali menggunakan chatbot ataupun ChatGPT. Nah, yang kita kenal sekali yaitu ChatGPT yang banyak sekali digunakan oleh Bapak Ibu guru ataupun dunia untuk mencari ide-ide ataupun referensi untuk materi-materi dalam pembelajaran kita. Nah, di sini saya juga membuat daftar hal yang serupa jika biar Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT itu kurang relevan dari materi Bapak Ibu bisa menggunakan AI yang serupa, yaitu ada Gemini, kemudian ada Copilot, kemudian juga ada Humaka AI. Nah, kemudian juga di sini ada link aksesnya. Bapak Ibu bisa langsung klik ataupun menyalin link akses dari AI tersebut. Nah, kemudian saya juga memberi daftar platform untuk pembelajaran yang sering kita gunakan yaitu Google Classroom. Bapak Ibu bisa membuat platform, membuat kelas virtual, kemudian ada Powtoon. Bapak Ibu juga bisa membuat animasi edukasi, kemudian ada Kahoot untuk penggunaan quiz ataupun permainan edukatif, kemudian ada Padlet juga di sini untuk kolaborasi membuat papan ide interaktif, kemudian ada Heijin, ini sering saya gunakan untuk membuat e-book ataupun e-modul. Jadi e-modul itu interaktif seperti flipbook, kemudian ada video dan gambarnya di dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga ada Pipis, mungkin seringkali digunakan untuk membuat game ataupun permainan interaktif, kemudian ada word wall juga. Nah, dan kemudian saya berikan daftar lagi yaitu AI lain yang mungkin dapat digunakan oleh dosen, kemudian seperti Perplexity, kemudian ada Grammarly. Ini untuk alat pendeteksi AI untuk plagiasi mungkin. Kemudian ada yang Paraphrase, kemudian mau membuat flowchart. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu itu. Dan kemudian serta ada link aksesnya juga. Nanti untuk materinya akan saya share untuk Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu membutuhkan suatu AI yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tinggal melihat fungsinya dan langsung bisa mengklik mengaksesnya secara langsung. Nah, untuk itu Bapak Ibu di sini saya hanya akan mendemokan satu AI karena kalau akan saya demo semua mungkin kita sampai subuh Bapak Ibu ya di webinar ini. Jadi saya Nggak apa-apa, Bu. Sampai subuh. Oke, jadi satu AI ini yang menurut saya ini sangat komplit. Nah, di sini ada berbagai keunggulan dan semua fitur-fiturnya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Ini lebih dari 85 fitur, nanti akan saya jelaskan secara singkat saja, yaitu nama AI-nya Magic School. Nah, di sini Magic School ini ada 85 fitur dan 45 fitur untuk siswa. Ini bisa membantu kita untuk mengelola administrasi dan pembelajaran. Nah, untuk fitur utama, di sini saya memilih dari 85 fitur itu, yaitu 8 fitur utama yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, yaitu ada general presentasi, ataupun membuat presentasi secara otomatis seperti Gamma ataupun Webclick tadi. Kemudian ada generator rubrik. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat suatu rubrik atau lembar penilaian, ini bisa menggunakan fitur generator rubrik ini. Kemudian juga ada quiz pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload materi Bapak Ibu atau mengetik topik yang Bapak Ibu inginkan, ini akan keluar soal-soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Dan sudah saya coba, memang relevan dengan materi yang saya inginkan gitu Bapak Ibu. Kemudian juga ada penulis ulang teks. Nah, di sini seperti memparafrase.
Jadi saya itu ketika mau membuat naskah praktik baik untuk mengikuti lomba ataupun membuat esai, saya itu sering menggunakan penulisan ulang teks. Jadi untuk penulisan teks itu jadi pekerjaannya lebih bagus, tata bahasanya lebih baik gitu. Jadi bisa memanfaatkan penulisan ulang ini. Kemudian juga ada tools pertanyaan video itu. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat suatu pertanyaan atau menganalisis suatu video dari YouTube, jadi dengan menggunakan fitur ini, Bapak Ibu hanya bisa mengcopy linknya, dimasukkan ke fitur ini, itu otomatis terbuat suatu pertanyaan dari video tersebut. Kemudian ada penerjemah teks. Nah, di kekurangan dari Magic School ini, Bapak Ibu, sudah saya coba semua, ada beberapa memang fitur-fiturnya, walaupun kita sudah menggantikannya atau pengaturannya menggunakan bahasa Indonesia, namun beberapa fitur itu tetap mengeluarkan dengan bahasa Inggris. Tapi solusinya, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menggunakan tool penerjemah teks. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu membuka Google Translate, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan penerjemah ini dan juga alhamdulillah menurut saya sangat relevan juga dengan translate-nya tidak juga terlalu buruk gitu ya. Nah, untuk kebetulan kita mau pembagian raport Bapak Ibu ya untuk semester ganjil ini. Di sini juga ada fitur untuk membuat komentar raport. Nah, biasanya untuk di raport itu kita kan harus menyertakan deskripsi dari perkembangan siswa dan kemudian itu apa sih bimbingan yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Jadi menggunakan komentar raport ini eh, pemilihan katanya itu sangat bagus menurut saya. Jadi Bapak Ibu harus tidak kebingungan lagi untuk mencari deskripsi untuk raport ke setiap siswa gitu. Kemudian ini untuk umpan balik penulisan itu sering kita memberikan umpan balik untuk proyek-proyek ataupun tugas kepada siswa gitu. Oke, baik, mungkin kita langsung praktik saja ya Bapak Ibu agar lebih jelas gitu. Di sini kita screen. Baik. Nah, di sini langkah pertama Bapak Ibu bisa buka Google, kemudian Bapak Ibu bisa menulis magicschool.ai. Jadi kalau jika Bapak Ibu ingin melakukan sekaligus langsung praktek, eh, Windows dari Zoom-nya, Bapak Ibu bisa klik di keyboard, yaitu tanda Windows sama tanda panah ke kiri ataupun kanan. Jadi otomatis layarnya akan terbagi dua. Dan untuk Google-nya, Bapak Ibu bisa klik pada keyboard itu, yaitu Windows dengan tanda panah ke kiri. Jadi layar layar komputernya akan terbagi menjadi dua. Jadi kalau itu langsung bisa praktik ya. Nah, kalau sudah di Google mengetik Magic School di Google, kemudian Bapak Ibu bisa langsung login. Ini gratis dan juga loginnya sangat mudah, tidak perlu registrasi. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu bisa memilih an educator, yaitu umur di atas 18 tahun. Kemudian juga agar lebih cepat, Bapak Ibu langsung sign in with Google. Jadi dia langsung tertaut pada Google Chrome yang Bapak Ibu gunakan. Gitu. Nah, kalau sudah, kita klik emailnya. Kemudian kita pilih continue. Oke, sudah tampil seperti ini. Kita klik build my profile. Oke, ini toolsnya kita bisa pilih edukator ataupun untuk pendidikan, kita bisa next. Kemudian kita juga bisa pilih grade ataupun level dari Bapak Ibu mengajar. Kalau saya mengajar di sekolah yaitu mungkin kelas 9 atau kelas 12, seperti yang itu. Kemudian next. Kemudian kita juga bisa memilih mata pelajaran ataupun subjek yang kita ampuh. Kita pilih saja sosial studies. Oke, kemudian lanjut. Kita beri nama panggilan boleh. Lanjut lagi ke get started. Oke. Nah, sudah tampil dari AI Magic School-nya atau platform Magic
School-nya. Nah, di sini biar kita tidak kesusahan, Bapak Ibu, karena masih berbahasa Inggris, di paling pojok paling sebelah kiri, di sini kita bisa mengatur yaitu eh, bahasanya, kita bisa pilih dengan bahasa Indonesia. Ini. Nah, otomatis semua fiturnya telah berbahasa Indonesia, jadi memudahkan kita untuk mengetahui fungsi-fungsi setiap fitur tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mungkin dari fitur sebelah kiri, yaitu ada alat sihir ataupun magic tool. Nah, di sini adalah kumpulan dari 85 fitur-fitur yang yang dapat Bapak Ibu guru gunakan. Di sini sangat banyak sekali, dan kemudian setiap hari itu selalu memberikan fitur-fitur terbaru. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi ya untuk penggunaan fitur-fitur pada Magic Tool ini. Kemudian di sini ada Raina chatbot. Di sini juga dilengkapi di ChatGPT, jadi Bapak Ibu bisa mencari ataupun mencari jawaban dari pertanyaan ataupun topik pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada riwayat tools. Jadi setiap kita penggunaan dari virtual itu ataupun dari tools-tools yang digunakan, itu akan tersimpan pada riwayat tools tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada untuk penilaian ataupun testimoni dari platform ini. Kemudian di sini juga ada pelatihan ataupun demo dari fitur ini, Bapak Ibu juga bisa gunakan nanti. Kemudian ada literasi AI untuk siswa, kemudian juga bisa ditingkatkan menjadi premium atau pro. Tapi sebatas ini sudah free semua sih. Oke, kita kembali ke Magic Tools. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada generator gambar ataupun Bapak Ibu bisa membuat gambar Bapak Ibu menjadi AI gitu. Kemudian di sini bisa membuat presentasi, penulisan alat ulasan, kemudian membuat kuis. Kemudian sangat lengkap Bapak Ibu sampai sampai untuk membuat quotes juga bisa di sini. Nah, Bapak Ibu untuk membuat lagu, nah seperti yang dijelaskan Ibu Yeni itu, ya Ibu Yeni ini juga bisa menggunakan generator lagu. Di sini juga bisa membuat lagu, kemudian bisa membuat jokes ataupun apa ya, lelucon lelucon guru, misalnya sesuatu yang bisa untuk siswa gitu ya. Kemudian di sini juga banyak sekali Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa memberikan ataupun meminta contoh dari pembelajaran kita. Kemudian juga kutipan harian ini, nah, kita misalnya setiap hari itu harus mempunyai kata-kata motivasi, quotes. Nah, jadi jika Bapak Ibu bingung juga bisa menggunakan tools ini. Kemudian juga ada beberapa game. Nah, untuk guru-guru matematika, guru-guru biologi juga bisa, guru olahraga juga bisa menggunakan eh, tools yang sesuai dengan Bapak Ibu. Dan juga di sini ada juga untuk tools untuk misalnya di sekolah tersebut ada siswa yang spesial atau berkebutuhan. Nah, itu kita bisa memilih tindakan apa sih yang harus kita lakukan. Itu di sini juga bisa menggunakan rancangan draft untuk pembelajaran tindak lanjut. Kemudian ada juga survei, pembuatan survei. Biasanya kita harus mendiagnostik ataupun di awal itu ada tes diagnostik untuk melihat bagaimana sih gaya belajar setiap siswa. Nah, itu bisa menggunakan pembuatan survei. Oke, di sini saya akan mungkin mendemokan beberapa saja untuk kita bisa gunakan. Mungkin ini contohnya generator rubrik. Coba kita gunakan untuk membuat rubrik dari penilaian proyek kita. Oke, nah di sini sudah ada pilihannya. Bapak Ibu bisa memilih jenjang pengajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ini bisa dari TK sampai SD sampai pun universitas juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini Kak saya mungkin memilih kelas 10. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pilih skala poin. Biasanya untuk rubrik itu 1 sampai 5 sangat baik, cukup baik. Kita pilih 5. Kemudian kita tulis topik apa sih? Kalau saya
kemarin, yaitu membuat suatu project kalender sejarah. Kemudian juga kita bisa deskripsi tugasnya, mungkin dari hal desain, kemudian bahan, kemudian materi yang lengkap. Nah, kita bisa tulis. Kemudian jika ada tambahan, boleh juga ditambahkan, misalnya penambahan logo ataupun gambar dari grup mereka. Kemudian juga bisa klik hasil. Kemudian kita klik hasil. Nah, secara otomatis akan keluar rubrik yang kita inginkan. Nah, kemudian materi sejarah, logo gambarnya. Nah, ini kriteria desain visual, materi sejarah, logonya. Ini sudah lengkap. Ini poinnya, misalnya 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Nah, di sini juga ada total skor, misalnya 25, dan kemudian cara menjumlahkan dari nilai-nilainya. Kemudian di sini juga langsung kita bisa klik salin, jika Bapak Ibu ingin menyalinnya ke Word, mungkin. Kemudian juga kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ke Google Doc, ke Word, ataupun langsung cetak. Di sini kita juga masih bisa mengeditnya, Bapak Ibu. Dan mungkin ada kekurangan, ya kita juga bisa edit dari kata-katanya ataupun penulisannya gitu. Oke, kalau sudah kita di sini juga ada simpanan sumber daya. Nah, di sini penyimpanan ini akan tersimpan di riwayat output kita. Oke, ini tool 1. Kita akan beralih ke fitur lain. Nah, di sini ada umpan balik. Kita coba yang umpan balik untuk memberi umpan balik pada proyek siswa kita mungkin. Kita juga di sini bisa pilih tingkat kelasnya. Mungkin saya pilih kelas 12. Nah, tugasnya itu saya membuat kamus. Tempo hari saya membuat kamus sejarah. Kemudian jenis umpan baliknya misalnya kelengkapan ataupun banyak kata yang digunakan. Nah, ini untuk tambahan jenis umpan baliknya. Kita apakah sangat baik, apa baik, gitu. Kita mungkin baik saja. Nah, selain itu juga bisa Bapak Ibu tempelkan eh, hasil karya peserta didik tersebut, ataupun langsung tulis saja kamu data gitu. Kalau sudah, kita bisa klik hasilkan. Nah, ini sudah keluar dari umpan balik untuk tugas-tugas peserta didik, dan juga di sini juga ada pertanyaan tematik, cuman memang masih menggunakan bahasa Inggris. Ini juga bisa kita klik lagi sebenarnya, cuman masih bahasa Inggris, dia akan keluar berbahasa Inggris. Cuman kalau memang bahasa Inggris tidak jadi masalah. Nah, ini akan keluar examnya, kemudian materi-materinya dari hal-hal yang kita inginkan. Oke, kita kembali ke fitur lainnya. Kita mencoba untuk membuat kuis atau membuat soal pilihan ganda. Nah, di sini kita juga bisa pilih kelasnya lagi. Saya pilih kelas 11. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih mau jumlah soalnya. Ini terbatas maksimal 20 dan minimal 5. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengetik atau menulis materi, misalnya materi sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini langsung kita bisa hasilkan. Nah, langsung otomatis keluar soal-soal dari sejarah, kemudian biasanya beserta dengan kunci jawabannya.
Nah, ini keluar beserta kunci jawabannya. Jika Bapak Ibu ingin lebih relevan, Bapak Ibu juga bisa menyalin materi Bapak Ibu langsung pada screen chat ini. Ataupun bisa Bapak Ibu upload ataupun unggah PDF dari materi Bapak Ibu. Itu lebih relevan menurut saya. Baik, oke. Nah, di sini sudah cukup banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa explore sendiri, bisa eh, explore sendiri tentang berbagai dari tools yang ada di Magic School itu. Menurut saya begitu. Baik, jadi Bapak Ibu eh, pemanfaatan AI ini adalah untuk membantu kita tugas menjadi mempermudah dalam tugas-tugas administratif guru, dapat disederhanakan dan pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya. Namun dengan catatan Bapak Ibu ya, teknologi ini tetap membutuhkan sentuhan manusia. Kita juga harus tetap melakukan modifikasi dari setiap tugas yang kita buat menggunakan AI ini. Jadi untuk quotes kita hari ini, pendidikan sejati yang membutuhkan jiwa dan karakter siswa, sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Semoga webinar hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua untuk memanfaatkan AI. Mungkin mau saya jawab meskipun waktu sudah melebihi ya sebenarnya Bu ya. Kamu ke akses tanya jawab Bu karena ya. Iya, silakan Bu. Mungkin mau ada yang tanya jawab barangkali ya. Ini sebelumnya saya Menarik ucapkan terima sekali kasih menjelaskan Bu Bu Siswati Swasti. Eka Dewi yang sudah sangat memberikan pemaparan yang sangat informatif sekali. Bapak Ibu izin saya memberikan pantun ini, susu spesial Bu Siti Swasti Eka Dewi ini. Pantunnya seperti ini. Di taman bunga ada kupu-kupu terbang. Cakep, Bu ya. Menyusuri jalan menuju senja. cakep. Ayo Bapak Magic School kita kembangkan supaya pembelajaran makin luar biasa. Tepuk tangan nih untuk kita semua nih di sore ini yang sudah Cakep. standby, masih hadir sampai akhir. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada peserta. Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Q&A atau bisa juga raise hand, nanti akan dipilih melalui link Zoom ini. Silakan Bapak Ibu semua yang mau mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, kalau belum ada yang bertanya, saya sudah memeriksa di kolom obrolan, itu ada permintaan dari salah satu peserta, di mana peserta ini meminta kepada narasumber Ibu Siti Swasti Eka Dewi ini mendemonstrasikan ya atau mensimulasikan tentang rubrik untuk penulisan rapot Ibu. Apakah Ibu Siti Swasti Eka Dewi berkenan Ibu? Ya, baik, Karena siap. belum ada yang ini, belum ada yang tes atau pun ini ya. Tadi saya terbaca di kolom obrolan ada yang meminta peserta, ada yang meminta untuk dideskripsikan kembali penulisan Baik, mungkin saya rapot. akan langsung demokan. Ini untuk membuat, maksudnya mungkin untuk membuat deskripsi raport. Ini kita coba lagi. Screen. Apakah sudah tampil? Proses Ibu masih muter-muter. Kalau di tampilan saya masih muter. Ya, udah bagus Bu. Sim. Kita pilih tools untuk membuat deskripsi raport. Nah,
Belum. Ini kita coba, ini permintaan dari Ibu Muntas, yaitu selaku wakaf di sekolah saya. Ini kita akan mencoba untuk membuat deskripsi dari penilaian raport. Nah, di sini kita ada tools komentar untuk raport. Kita bisa klik komentar raport. Nah, di sini kita bisa pilih juga kelasnya. Ini kita pilih kelas 10 dan kemudian kita bisa ketik nama siswanya. Ini mungkin nama siswanya Siska. Kemudian kita bisa tuliskan kekuatan, misalnya dapat dapat menganalisis atau mengetahui masa. Nah, kemudian untuk pertumbuhannya ataupun langkah selanjutnya yaitu mungkin perlu bimbingan memahami hasil kebudayaan masa. Nah, ini kita bisa klik hasilkan. Nah, kemudian sudah tampil. Nah, namun ini memang masih berbahasa Inggris. Namun jangan khawatir, kita bisa klik salin. Kemudian kita bisa pindah ke tools penerjemah teks. Di sini, penerjemah teks. Kita bisa isi Indonesia, bahasa Indonesia, dan kemudian kita bisa salin teks yang berbahasa Inggris tadi. Kita klik salin. Ya, betul. Nih, sudah keluar untuk deskripsi raport dari Siska tentang materi praaksara. Jadi area kekuatannya Siska telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menganalisis era prasejarah, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang konsep dan peristiwa serta kunci yang membentuk waktu itu. Kemudian wawasan mereka selama diskusi kelas telah memperkaya lingkungan belajar dan antusias mereka untuk menjelajahi konteks sejarah sangat patut diikuti. Nah, kemudian untuk peluang ataupun tindak lanjut yang harus dilakukan, Siska akan mendapatkan manfaat dan bimbingan tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hasil kebudayaan dari era-era masa prasejarah itu. Menurut saya ini kata-katanya cukup baik dan sudah sesuai dengan relevan dengan materi yang kita ajukan. Mungkin itu Ibu Muntas. Gimana ini Bu Nelly? Waktu sudah 15.16. Apakah kita mau mengakhiri? Apakah masih ada pertanyaan ya? Tidak ada lagi ya? Masih mute Bu Nelly? Bu Nelly masih mute Bu Nelly? Oke Bu, kalau masih ada waktunya Ibu, beri kesempatan lagi, ada satu lagi pertanyaan ini dari Bu Sri Agustina. Ini inti pertanyaannya itu begini Bu. Dari sekian banyak aplikasi AI itu, adakah aplikasi AI yang bisa membantu kita guru untuk mengecek pekerjaan siswa itu apa hasil AI atau bukan Ibu? Baik, ya, izin jawab Ibu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sri Agustina. Jadi saya sering sekali menggunakan suatu AI, yaitu kita itu bisa mengecek semacam naskah. Jadi ada dari PPT saya tadi, Ibu. Nah, saya buka lagi PPT kita. Di sini saya sudah membuat daftar-daftar dari AI yang dapat digunakan. Nah, di sini contohnya ada
Originality AI. Di sini alat AI untuk mendeteksi plagiarisme ataupun memastikan konteks autentik dari orisinil dari suatu tugas yang kita berikan tersebut, Bapak Ibu. Nanti mungkin misalnya tugasnya naskah ataupun tugasnya project, misalnya dalam bentuk makalah ataupun esai. Nah, itu bisa menggunakan Originality AI ataupun Grammarly AI, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengecek plagiarisme dari tugas tersebut. Nanti materinya akan diberikan oleh panitia. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Ibu Sri dan Ibu Mira sudah bisa mengikuti ya penjelasan dari narasumber kita, Ibu Sri Ekawi. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup ya. Coba saya cek lagi di Sinyal ini saya dia obrolan ya. Di obrolan ini masih ada. Ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya di seperti sini kurang stabil. ya, sepertinya sudah ada. Enggak ada. Kita tutup Bapak Ibu ya. Gimana? Tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang menjadi peserta hari ini, begitu juga adik-adik mahasiswa yang sempat. Kita tutup ya Bu Vera ya. Oh, ini terima kasih nih ada Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dari SMLT GM tempat Ibu Swasti berdinas. Ini Bu Nelly. Terima kasih Oh Pak ya, Kepala selamat. Sekolah, Pak Haji, Ibu JMPD dan Ibu Muntas. Gimana? Bisa kita akhiri Bu, mengingat waktu udah 15 lewat 15 menit lewat dari jadwal kita. Oke Bu. Sekolah juga lagi di jalan Pak ya. Terima kasih Pak Hadi ada di jalan. Terima kasih juga Bapak Ibu. Baik, kembali ke moderator. Mungkin bisa kita tutup saja Ibu moderator. Silakan Ibu moderator. Ini Ibu moderator terlempar ya? Ya, Halo, Bu moderator? Bisa mendengar suara saya, Bu moderator? Bisa kita tutup saja, Bu moderator? Kalau tidak ada ya. pertanyaan lagi. Ingat rekan-rekan mungkin masih ada waktu eh, yang ada agenda selanjutnya. Mungkin bisa ditutup segera, Ibu moderator. Silakan, Ibu moderator. Iya Ibu, sebentar ya Bu. Gimana Ibu? Apakah suara saya terdengar Ibu? Oke, sorry saya terlempar. Baik, oke. Sebagai penutup webinar dengan harapan dan pesan positif, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat memperkaya wawasan kita semua, terutama dalam memahami bagaimana teknologi AI dalam memperkaya pembelajaran. Teruslah berinovasi dan mengembangkan diri, karena pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang gemilang atau sukses. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nelly. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon tidak kapok Bu Dr. Yeni. Terima kasih. Dan Iya. Bapak-Bapak Ibu lainnya di sini juga ada Tidak Dr. Bu, Dewa justru Fiazi. nanti ditunggu undangan berikutnya. Bu Iya, Vera, terima kasih. Mas bersama dari Bapak Ibu semua.
60-an lebih Terima bertahan kasih Ibu 40 Eka atas ilmunya. Saya terpukau dengan itu dan dampaknya nanti pingin mencoba untuk mengulik lebih dalam ya, Bu Eka ya. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Sukses Bu Bu Eka. Vera, ada sesi foto bersama Bu Eka, Bu Vera. Bu. Enggak ada. Gimana Bu Vera? Apakah ada seksi foto bersama atau bagaimana? Aduh, saya nunggu siapa nih? Biasanya operatornya emang Bu multimedia ini, Bu Eka ini. Boleh langsung Ibu narasumber sekalian bantu tolong. Oke, baik Bu ya. Saya Bagi Bapak hitung Ibu ya. yang bersedia menyalakan kamera, mungkin silakan. Ya. Bu Vini juga di sini Silakan. tolong dibantu. Ya. Kita Sudah dokumentasi ya untuk 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. terima kasih Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bu Siti, materinya tadi sudah di-share ya ke ini, Ya Bu, akan ke di-share grup di grup Oh, kita. ya, biar teman-teman. Baik, Bu Menarik sekali Baik, Bu Nelly. ya. Saya izin pamit, Bu Nelly. Saya ucapkan terima kasih, Bu Nelly. Bu Dr. Yeni, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kita atas dari silaturahminya. Bandung, mohon maaf atas Semoga bisa bertemu kembali. Bu Ya, Yeni bisa sekaligus hadir. izin untuk meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih banyak Terima Ibu dan Bapak. Ya. Sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga rekan-rekan yang tidak tersebut satu persatu yang sudah hadir. Ada Bapak Ajis, ada Ibu Ada. Selesai dari Medan teman saya ini, dari Padang ada Bapak Torik Ganda, Ibu Eka Susilowati, Ibu Eni, Bapak Felis Medi, Bu Jarni, Ketua Aksi Pali dan Bu Leni, Bu Lisa, Bu Mita dan banyak lagi nih nggak tersebutkan yang masih ada bersama kita. Boleh Bu kalau mau live Zoom webinarnya insya Allah akan diusahakan Desember tuh ada ya Bu, meskipun itu udah masuk libur. Tapi kita usahakan ada Bu Nelly ya. Ya, Bu, ditunggu Bu lanjutannya. Kita siap memberi. Siap Bu Nelly. Bapak Ibu mohon tetap ada di grup webinar kita, di WA kita ya, karena itu insya Allah kita rutin tiap bulan kita usahain. Sebelum libur lah kita ada satu webinar lagi insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saya sendiri izin pamit ya. Semuanya yang masih bergabung. Bu Nelly, terima kasih Bu Nelly. Ini bisa kita tutup Bu Nelly. Bapak Ibu di sini mungkin masih di luar juga kayaknya. Waktu udah kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Jarni. Terima kasih Bu Nelly. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Bapak Ibu, sekedar mengingat. Bagi yang belum mengisi absensi, Bapak Ibu sudah di-share panitia di kolom chat ya, di kolom obrolan. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi,